binatang buas penghuni Sungai Aire Swiss yang diduga kemungkinan menerkam Ariel. Namun sebelum lanjut, pastikan sudah menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip SS dari CNBC Indonesia, Sungai Aire merupakan sungai terpanjang di Swiss dengan panjang mencapai 295 km. Hulu sungainya berada di Gletscher Aire, pegunungan Alpen Swiss. Lantas, berapa kedalaman Sungai Aire? Sungai Aire atau juga disebut sebagai Sungai Air mengelilingi kota Bern dari 3 sisi atau disebut sebagai Aire Low, sehingga mudah diakses oleh warga sekitar maupun wisatawan. Melansir dari situs My Switzerland pada Rabu 1, kedalaman Sungai Aire bervariasi, namun titik yang paling dalam berada di Jurang Aire dengan kedalaman 200 meter. Jurang Aire ini berada di wilayah Meiringen yang tak jauh dari hulu sungai. Dari lokasi tersebut, aliran Sungai Aire mengarah ke Danau Brienz dan Danau Thun di Interlaken. Selanjutnya dari Danau Thun, aliran Sungai Aire menuju ke ibu kota Swiss, Bern. Meninggalkan Bern, Sungai Aire mengalir melalui sejumlah kota seperti Solothurn, Olten, Aarau, Brugg, dan berakhir di Koblenz. Di kota Brugg, aliran Sungai Aire menyatu dengan 2 sungai besar lainnya, yaitu Reuss dan Lima. Sedangkan di kota Koblenz, akhirnya aliran Sungai Aire bermuara ke Sungai Rel dan merupakan salah satu sungai terpanjang di Eropa. Bila dilihat dari selatan, Sungai Aire memang tampak tenang, namun di dalamnya arus mengalir deras. Itu sebabnya otoritas Swiss menghimbau para wisatawan yang berenang di sana untuk waspada. Himbauan itu tercantum di situs kota Bern hingga papan peringatan yang dipasang di tepi sungai. Salah satu peringatan yang juga tak boleh diabaikan perenang di Sungai Aire adalah mengenai suhu air. Mengingat aliran sungai ini berasal dari lelehan es di pegunungan Alpen, maka tak heran suhunya begitu dingin, antara 15 sampai 22 derajat Celcius di musim panas. Sebelum berenang di Sungai Aire, perenang perlu untuk membiasakan tubuhnya dengan suhu air. Biasanya mereka akan berdiri atau duduk terlebih dahulu di bagian sungai yang dangkal, baru kemudian masuk ke tengah sungai. Di sepanjang Sungai Aire juga terdapat beberapa titik keluar bagi perenang. Pada titik itu dibangun tangga dan besi berwarna merah yang dapat digunakan untuk berpegangan. Akan tetapi perlu diingat, untuk keluar dari sungai dibutuhkan trik tertentu agar dapat menepi dan tak terbawa arus. Oleh sebab itu, disarankan bagi perenang untuk bertanya dan berenang dengan orang yang sudah familiar dengan Sungai Aire. Ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan ketika berenang. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.